Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini. Kali ini film yang bergenre horor. Jangan lupa sebelum saya lanjutkan, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya untuk teman-teman di luar sana karena semua itu gratis. Dan untuk pertama kali kita perkenalkan, ini adalah Kolonel Franklin. Film ini berlatar belakang tentang peperangan antara tentara Jerman melawan tentara Inggris, dan di sini si Kolonel Franklin ini selamat dari peperangan tersebut, yang dimana ternyata kaki si Kolonel Franklin ini cedera parah nih, ada kerusakan di bagian tulang kakinya. Lalu di sini tanpa disengaja para tentara Nazi meninggalkan peran tersebut, dan tanpa mengetahui bahwa si Kolonel Franklin ini selamat. Dan di sini si Kolonel Franklin ini berjalan menyusuri hutan mencari tempat di mana ia mendapatkan bantuan. Dan di scene kali ini kita perkenalkan dua orang prajurit. Yang pertama si Sersan Murphy yang menolong dan mengetahui keberadaan si Kolonel Franklin tadi. Yang kedua si ahli medis yaitu Letnan Jones. Di sini si Letnan Jones ini anti memegang senjata, itulah pendirian dia ya, suka-suka dia deh. Setelah kedua prajurit tadi yang berhasil menemukan si Kolonel Franklin dan juga menyelamatkannya, kedua prajurit itu langsung membawa si kolonel ini ke camp mereka, yang dimana camp tersebut ternyata ada seorang dokter yang dikira mampulah menyelamatkan si kaki si Kolonel Franklin inilah. Dan di sini asisten kesehatan si wanita cantik yang bernama Annie. Dan saat Annie disuruh mengambil heroin sama si dokter ya, guna untuk meredakan rasa sakit operasi si kolonel tadi, diam-diam si Annie ini memakai heroin tersebut dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan si dokter. Ya jelas dong, di sini salah satu ahli medis atau Letnan Bridge yang kita bilang di sini ya, kaget. Harusnya ada tuh heroin untuk operasi si kolonel. Tapi apa boleh buat dong. Karena dengan tindakan medis sekarang ini, si dokter mengambil keputusan agar mengamputasi kaki si kolonel dengan cepat. Apabila tidak diamputasi, itu akan menyebabkan kematian kepada si kolonel. Tetapi si kolonel ini marah kepada si dokter. Dia tidak mau kakinya diamputasi, atau si Kolonel Franklin ini nggak mau cacat dah ya. Yang akhirnya si kolonel ini mengancam si dokter. Si dokter harus membawa si kolonel ini ke rumah sakit terdekat, atau keluar dari daerah itu menggunakan kendaraan yang dimana mobil yang sudah disiapkan. Dan di scene yang sebelumnya itu memang si dokter sudah menyetujui bahwa si kolonel ini bahkan dibawa ke rumah sakit. Dan si dokter ini langsung menuju sendirian dong keluar dari hutan itu dan meninggalkan camp lebih dulu. Dan disusul si kolonel dan beberapa orang prajuritnya termasuk asisten kesehatan, yang dimana mereka bertugas untuk menjaga kesehatan atau kondisi kaki si Kolonel Franklin ini. Lalu keesokan harinya mereka berlima ini keluar dari camp dan menyusuri hutan untuk mencari di mana jalan keluar hanya melalui peta. Dan juga di sini ya supirnya yaitu si Letnan Jones tadi. Kalau gue bilang sih agak ongok-ongok nih Letnan Jones. Namanya tentara, kenapa nggak berani megang senjata? Ya udahlah, kita tinggalkan dulu tentang pembahasan senjata tadi. Di sini ternyata si Sersan Murphy yang melihat peta ternyata kesasar nih atau nyasar. Mereka kebingungan. Sementara di tengah hutan itu tidak bisa atau tidak mendapatkan pertolongan untuk ditanya siapapun di sana. Akhirnya si kolonel mencoba untuk melihat peta dan menyuruh si letnan ini lurus. Namun apa yang terjadi? Jalan yang mereka tempuh pun salah. Tiba-tiba saja mereka bertemu tentara Nazi di hadapan mereka atau tentara Jerman. Akhirnya si Letnan Jones ini langsung dong atret atau mundurin mobil. Dengan dipenuhi tembakan dari si tentara Jerman, mereka pun melarikan diri. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba mobil ini mogok. Ternyata mobil ini terkena tembakan di bagian tangki bensinnya dan mendapatkan kebocoran. Di sini si Letnan Jones berupaya gimana sih caranya biar nggak bocor nih mobil. Dan si Letnan Jones meminta permen karet yang dikunyah si Suster Annie ini untuk menambal tangki bensin tersebut.
Sementara di tengah hutan, si Letnan Jones ini berusaha untuk memperbaiki mobil secepat mungkin. Dan tugas Suster Annie adalah melihat kondisi kaki si Kolonel Franklin tadi. Sementara Sersan Murphy dan juga Sersan Bridge di sini sedang keliling di hutan atau melihat kondisi hutan agar mereka merasa nyaman. Dan diam-diam di sini si Sersan Murphy pipis nih di tengah hutan. Tapi dia merasakan ada sesuatu yang lewat di belakangnya. Lalu dia membidik ke arah kiri, kanan, depan, belakang. Namun tidak ada apa-apa dalam kondisi di luaran situ. Namun dia merasa curiga sih awalnya. Lalu menyusullah si Sersan Bridge ini. Karena dia mendengar suara tembakan dari si Sersan Murphy. Makanya dia buru-buru mengambil senjata si Kolonel Franklin ini secara mendadak dan menyusul si Sersan Murphy. Jelas sih sebenarnya si Kolonel Franklin ini marah kepada si Sersan Bridge karena langsung mengambil senjata pribadinya dengan paksa. Namun saat di tengah hutan ini, kedua orang ini melihat sebuah simbol kepala tengkorak hewan yang bertanduk dan juga foto seorang wanita. Dan juga tidak lupa di sini ada satu buah cincin yang tergantung di ranting pohon. Nanti dah ya, ternyata si Sersan Bridge ini diam-diam mengambil cincin itu dan memberikannya kepada Suster Annie. Dan setelah mereka berdua keluar hutan, si Kolonel Franklin ini ngoceh nih. Ngeromet lah, dia ngomel ya, karena dia merasa tidak dianggap kepemimpinannya. Ya namanya juga kolonel ya. Dia merasa dia itu wah lah pokoknya, harus dihormati oleh sersan dan letnan bawahannya. Lalu setelah itu mereka berlima ini langsung menuju tempat entah dimanapun itu mereka telusuri. Dan tiba-tiba saat di tengah jalan, mereka sedang mencari jalan tujuan, mereka bertemu dengan seorang wanita Jerman bernama Helga. Di sini, si Sersan Murphy ini bertanya kepada Helga, di mana ia harus mendapatkan bahan bakar atau bensin di sekitar. Ya memang ya, di scene kali ini si Helga ini menunjukkan niat baiknya kepada mereka berlima. Dia mengajak mereka ke rumah dia sendiri atau ke rumah pribadinya karena dia bilang dia menyimpan bensin di gudang untuk bahan bakar mobil mereka di sini nih. Dan si Helga ini juga nggak lupa menawarkan makanan yang berupa sosis kepada mereka berlima. Ya sekedar untuk mengisi perut dah. Setelah mereka mencicipi dan enak nih si sosisnya. Akhirnya mereka mengiyakan ajakan si Helga ini untuk menuju ke rumahnya. Dan akhirnya sampailah kita ke scene yang dimana mereka berlima pun sampai di rumah kediaman Helga. Di sini Helga masuk lebih dulu, mengajak mereka untuk mengambil bahan bakar mobil tersebut. Namun di sini si Kolonel Franklin ini keras kepala, disuruh tunggu di mobil, dia malah minta turun dari mobil tersebut. Dan di sini si Kolonel justru memutuskan sesuatu yang aneh. Di sini si Kolonel menyuruh Sersan Murphy dan juga Suster Annie ini untuk masuk ke dalam. Ya, ke dalam mana ya? Ke dalam rumah si Helga karena si Kolonel ini masih curiga nih. Intinya di sini dua orang yang curiga sama si Helga, si Sersan Murphy dan juga si Kolonel Franklin. Karena mereka berdua menerima perintah dari si kolonel, akhirnya dengan menggerutu ya si Suster Annie itu pun mengiyakan apa si kolonel bilang. Dan juga Sersan Murphy pun masuk ke dalam rumah tersebut lebih dulu. Sebenarnya udah ngetok pintu sih, namun si Helga belum keluar nih. Akhirnya mereka berdua masuk dan melihat kondisi sekitar di dalam rumah. Namun diam-diam si Helga ini nongol nih dari balik dinding dan memanggil si Sersan Murphy untuk mengikutinya. Di sini si Sersan Murphy pikirannya agak jorok sih kalau gue bilang ya. Dia berharap sesuatu yang ya gitu deh, bukan sesuatu yang mengharapkan bahan bakar lebih dulu. Penonton juga tahu lah. Lalu akhirnya si Sersan Murphy ini mengikuti langkah si Helga. Dan di sini si Helga menyuruh si Sersan Murphy ini berkenalan dengan saudara perempuan yang lain yang bernama Ursula. Dan di dalam kondisi kali ini Ursula memakai sebuah cadar. Dan si Sersan Murphy ini berdansa dengan si Ursula, tetapi berdansanya secara terpaksa karena diancam oleh si Ursula ini menggunakan pisau
yang sangat tajam dan besar di leher si Sersan Murphy. Dan setelah musik berhenti, si Sersan Murphy pun langsung dihujamkan pisau tersebut ke arah perutnya. Jelas dong si Sersan Murphy tadi langsung tewas di tempat karena ulah si Ursula tadi atau saudara putri dari si Helga tadi. Namun di sini akhirnya si Suster Annie ini mencari tahu nih, kemana sih sebenarnya si Sersan Murphy ini kok mendadak hilang. Saat dia menelusuri rumah, dia melihat Helga dengan kondisi yang agak mencemaskan lah ya. Di sini tatapannya sangat tajam, seperti ingin membunuh. Di sini jelas panik dong si Suster Annie dan mencari jalan keluar. Namun karena kepanikannya, si Suster Annie ini pun pingsan. Gua nggak tahu dia karena penyakit apa, gua nggak tahu di film ini ya. Langsung kita lanjut deh di film kali ini. Setelah si Suster Annie ini pingsan di tempat, si Helga ninggalin si Suster ini nih. Dan Ursula pun menarik si Suster Annie ini entah ke dalam mana lah, ke dalam suatu ruangan di rumah tersebut. Dan di sini si Kolonel dan juga dua orang lainnya yang sedang menunggu di luar di pinggir mobil itu merasa cemas dengan keadaan tersebut. Akhirnya si Letnan Bridge ini pun masuk ke dalam dengan membawa senjata. Si Kolonel tadi secara diam-diam dia masuklah menelusuri ruangan yang dilewati si Letnan Bridge tadi. Dia masuk ke ruangan yang aneh deh. Namun tiba-tiba saja si Suster Annie membuka pintu gudang tersebut. Di sini si Letnan Bridge kaget, langsung menembak si Suster Annie tanpa sengaja. Ya, kita bisa bayangkan dan langsung kita bisa lihat di cuplikan scene kali ini. Justru si Suster Annie tewas di tangan sahabatnya sendiri. Ternyata diam-diam di sini Helga sudah memperhatikan si Letnan Bridge ini dan dia pun mengambil senjata Murphy tadi dan berupaya untuk menembak si Letnan Bridge ini. Namun berhasil sih di sini si Letnan Bridge berhasil melarikan diri. Namun di sisi lain si Letnan Bridge ini berhasil terkena tembakan di bagian bahunya sekali. Ya di sini dibidik lah dari jauh. Pokoknya si Helga ini benar-benar kejam dan dingin. Lalu kita kembali ke scene selanjutnya di mana sang Kolonel dan juga Letnan Jones mendengar suara tembakan dari belakang rumah tersebut. Akhirnya di sini si Letnan Jones pun menelusuri atau berniat untuk memasuki rumah tersebut sambil memanggil nama Letnan Bridge. Dan di sini si Helga mendengar teriakan tersebut. Lalu si Helga memutuskan untuk berhenti memburu Letnan Bridge. Si Helga ini memutuskan untuk kembali ke rumah karena dia merasa ada mangsa yang baru daripada mengejar mangsa yang sudah lari. Dan diam-diam si Letnan Jones ini tetap menelusuri rumah tersebut, kamar demi kamar, ruangan demi ruangan, gudang demi gudang. Dan akhirnya si Letnan Jones ini pun masuk ke sebuah ruangan ya, di mana kamar tersebut adalah kamar tempat tewasnya si Sersan Murphy yang disebabkan oleh tusukan oleh si Ursula tadi ya. Karena dia merasa curiga, akhirnya dia keluar deh dari kamar itu. Namun saat tiba di ruangan yang lain, dia melihat sosok wanita lain nih. Ternyata wanita tersebut adalah si Ursula yang menghabisi nyawa Sersan Murphy tadi. Di sini apa yang terjadi? Si Letnan Jones ini dibikin pingsan, diketok dengan benda tumpul lah bagian kepalanya dan ditinggalkan begitu saja tanpa sadarkan diri. Namun saat si Sersan Jones ini sadarkan diri, sudah di dalam ruangan yang cukup dingin. Kalau kita bilang kayak freezer atau segala macamnya lah ya. Di dalam ruangan tersebut sangat dingin, namun dipenuhi beberapa mayat yang beku. Dan tiba-tiba saja akhirnya si Letnan Jones ini diselamatkan oleh si Kolonel Franklin. Ya, kita bisa bilang gimana sih, kondisi orang cacat malah nyelamatin orang yang normal. Lalu mereka berdua berupaya untuk melarikan diri dari ruangan tersebut. Kondisi rumahnya gede banget. Mereka nggak tahu nih jalan keluar. Mereka menelusuri satu ruangan demi ruangan. Namun apesnya ya di sini, si Letnan Jones dan juga Kolonel Murphy ini ketemu satu ruangan yang dimana keberadaan si Ursula tadi sedang melakukan suatu meditasi atau upacara sesat lah kalau gua bilang di sini ya. Namun dalam kondisi yang terdesak kali ini, si Kolonel Franklin menyuruh Letnan Jones untuk melarikan diri.
dan membiarkan si Kolonel Franklin ini melawan si Ursula. Namun dalam kondisi yang kayak gitu, kaki yang udah patah, mana mungkin menang melawan Ursula yang kalau gue bilang psikopat, kemana-mana bawa sajam. Namun akhirnya apa kan? Si Kolonel Franklin ini tewas. Namun di sisi lain, si Letnan George ini berhasil keluar dari rumah tersebut dan menyusuri hutan. Namun di sini di dalam hutan tersebut dia dikejar oleh Helga, dan akhirnya dia berhasil menemukan satu rumah dengan satu orang penghuninya, ya ibu-ibu cantik lah ya yang bernama Greta. Di sini si Jones ini mengadu segala semua kejadian yang ia alami. Namun sesaat kemudian ia melihat di dalam rumah tersebut ada foto Helga dan juga Ursula. Lalu diam-diam apa yang terjadi? Si Greta memukul si Jones ini, dan kedua kalinya si Jones ini pingsan. Dan kita kembali ke scene selanjutnya. Di scene kali ini ternyata si Jones ini disandra, diikat tangannya dengan kawat berduri. Si Jones ini didudukan di depan meja makan yang berisi 3 orang wanita, yaitu Greta, Ursula, dan juga Helga. Ternyata si Greta ini adalah ibu kandung dari Ursula dan juga Helga. Gila nggak tuh kan? 3 wanita psikopat yang doyan sama daging manusia. Bagi mereka bertiga ini adalah suatu perayaan karena mereka bertiga menganggap mereka mendapatkan stok makanan yang banyak. Namun diam-diam di sini, si Jones ini berupaya untuk melepaskan tangannya dari ikatan kawat berduri tersebut, akhirnya berhasil. Saat dia berdiri, dia melihat sosok Annie di atas meja makan tersebut. Lo bayangin suster Annie tadi mau dijadiin hidangan, kan gila. Akhirnya si Jones ini pun berusaha melarikan diri ke dalam gudang. Pokoknya lari kemana aja yang penting bebas. Singkat cerita, si Helga ini terbunuh lah oleh sandranya sendirilah. Dan kembali ke scene selanjutnya di mana si Jones ini akhirnya berhasil keluar dari rumah tersebut. Namun di dalam hutan malah si Ursula ini ngejar-ngejar si Jones menggunakan kapak yang cukup panjang. Di sini sempat sih kena sabut beberapa kali. Si Jones ini terluka akibat kapak yang diayunkan oleh si Ursula. Namun di scene selanjutnya tiba-tiba saja si Letnan Bridge datang nih bawa mobil. Akhirnya si Letnan Bridge ini berhasil menolong si Jones tadi dari kejaran si Ursula yang hampir membunuhnya. Dan intinya di dalam film ini hanya 2 orang yang selamat dan 3 orang psikopat tadi masih hidup deh. Gua rasa cukup film kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment ya.